Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami. Nah, di sini kami akan membahas sedikit tentang sejarah fotografi. Apa sih definisi fotografi dan bagaimana sih sejarah-sejarahnya? Nah, sebelum kita lanjut ke sejarah, kita bahas dulu nih definisinya. Nah, definisi fotografi. Fotografi adalah suatu seni melukis dengan cahaya. Merupakan unsur terpenting dalam seni fotografi. Untuk melakukan suatu pemotretan diperlukannya cahaya. Nah, cahaya ini sangat penting dalam proses fotografi ya. Jadi yang intinya tuh unsur terpentingnya itu adalah cahaya. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke sejarah fotografi. Sejarah fotografi berawal dari lubang jarum dan peran ilmuwan muslim Islam Ibnu Al-Haytham yang oleh orang Eropa disebut dengan nama Al-Hazm. Beliau menjadi tunggak awal perkembangan sejarah fotografi di masa lalu. Aristoteles pada 336 sebelum Masehi mengungkapkan teknologi yang disebutnya sebagai teknologi lubang jarum dalam pemaparannya. Aristoteles mengungkapkan kalau cahaya yang melewati lubang berukuran kecil bisa menghasilkan gambar. Teknologi ini menjadi prinsip dasar dalam teknik fotografi. Kamera obscura. Kamera obscura menurut sejarah kamera pertama kali ditemukan pada sekitar tahun 1000 Masehi. Nah, oleh ilmuwan muslim legendaris yang bernama Al-Haytham yang saya katakan tadi, Al-Hazm. Kamera ini memiliki bentuk yang sederhana, berupa sebuah ruangan yang dilengkapi dengan lubang kecil sebagai tempat untuk masuknya cahaya. Sejak itu, para ilmuwan pun berlomba-lomba untuk terus mengembangkan kamera obscura. Dunia barat pun menjadi pihak yang begitu getol dalam melakukan perkembangan ini. Nah, Leonardo da Vinci tahun 1452 sampai 1519 Masehi menuliskan dalam catatannya tentang cara kerja kamera obscura. Dia mengatakan ketika sebuah bangunan memiliki lubang kecil di dindingnya, maka akan diproyeksikan dalam gambar terbalik pada dinding lain yang berada di balik lubang tersebut. Nah, pada tahun 1826, Joseph Nestor Niepce mempublikasikan dari bayangan. Kamera berasal dari bahasa Latin zaman dulu. Kamera daguerreotypes and calotypes. Nah, hampir 900 tahun setelah ditemukannya kamera obscura, pada tahun 1937, Joseph Nestor Niepce yang berkebangsaan Prancis menemukan konsep fotografi yang praktis yang kemudian dinamakan sebagai daguerreotypes. Setelah muncul daguerreotypes, Henry Fox Talbot menyempurnakan proses terbentuknya gambar yang berhasil menjual calotypes pada sekitar tahun 1840-an. Ya. Untuk saat ini sudah jelas kan? Kita lanjut lagi. Di sini ada jenis-jenis fotografi. Yang pertama ada foto journalism, yang kedua ada foto still life, yang ketiga ada portrait photograph, yang keempat ada foto komersial advertising, yang lima ada foto abstrak, yang enam ada wedding fotografi, 7 fashion fotografi, food fotografi, fine art fotografi, landscape fotografi, wildlife fotografi, street fotografi, underwater fotografi, infrared fotografi, macro fotografi, dan architectural fotografi, scientific fotografi, aerial fotografi, astrofotografi, and night shoot fotografi. Nah, semua ini saya hanya saja menyebutkan jenis-jenis fotografinya aja. Kalau lebih lengkapnya kalian search di Google aja deh. Karena di sini kami akan menjelaskan sangat singkat aja. Nah, dari semua penjelasannya mungkin
ada yang kata-kata atau salah atau yang tidak jelas, tolong kasih kritik atau saran aja ya. Kami juga masih belajar, ini juga baru video pertama. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.